Tentang korupsi, apakah ada contohnya dalam korupsi? Yang mencium Yesus itu siapa? Yudas. Yudas. Dia orang yang sangat korup. Kita buka ayatnya ya. Yohanes 12 ayat 6. Ya, boleh dibaca? Ya, Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Oh, iya. Bukankah ini gambaran para pejabat yang korupsi? Wow. Mereka seolah-olah peduli kepada rakyat, memberi program ini itu segala macam, padahal mereka pencuri. Apa yang membuat Yudas seperti itu? Ketamakan dan cintanya akan uang. Jadi mengapa korupsi itu ada? Karena ia menghamba pada uang. Kita nggak bisa menghamba pada uang dan menghamba pada Kristus. Lawan dari Kristus itu ya uang, mamon. Betul. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Uang itu bahaya sekali. Ya. Kalau kita dikuasai uang, bukan kita yang menguasai uang. Uang itu bisa kita gunakan untuk kerajaan Allah. Tapi jangan uang yang kemudian menghantui kita sehingga kerajaan Allah itu tidak kita cari dan hukum Allah kita telantarkan. Caranya gimana? Mungkin bisa diberikan tips praktis supaya kita tidak menghambakan diri kepada uang. Ya. Yang pertama bersyukur. Oke, setuju. Syukur dalam arti kalau mereka Apapun hidupnya, dia harus bersyukur kepada Allah. Kalau income-nya kurang berkatnya, Ya kalau income-nya berkurang, dia tahu apa yang dia peroleh masih kurang, dia harus bersyukur. Dengan syukur itu dia rendah hati untuk bekerja lebih keras lagi. atau menyesuaikan diri dengan apa yang dia punya, Iya, rendah ngatur hati. pengeluarannya. Kalau orang tahu, misalnya pengeluarannya tinggi, tapi pekerjaannya sedikit, dia tidak mau mencari lebih, berarti dia tidak rendah hati. Karena kalau dia rendah hati, dia mau berupaya untuk bekerja, berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan dirinya. Tapi kan keperluan setiap orang beda-beda. Ada yang orang anggap keperluan padahal sebenarnya bukan keperluan. Gaya hidup yang mewah, segala macam dan lain sebagainya. Orang anggap itu keperluan padahal sebenarnya bukan. Ya. Jadi selama bukan gaya hidup, maka bisa ditekan. Betul. Tetapi kalau yang kebutuhan misalnya sampai orang tuanya meninggal sehingga dia punya 3 orang adik yang harus disekolahkan, maka dia harus berusaha selain bersyukur, dia berupaya untuk mencari pekerjaan tambahan. Dan yang paling penting harus libatkan Tuhan. Karena ketulusan hati itu yang menentukan tindakan. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jaga hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Jangan jadi seperti Yudas ini. Kita misalnya punya saudara yang perlu kita tolong, kita hanya memanfaatkan mereka, tapi kita bukan punya niat yang tulus buat mereka. Alright. Itu nggak akan mendatangkan apa-apa. Dan kita tidak akan diupahi oleh karena itu ketika Kristus datang dalam pengadilannya yang menakutkan itu. Mantap.